Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Saya Alda Marfilia dengan NPM 21510101010 yang akan bertugas sebagai moderator kelompok 11 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang peradaban Islam Indonesia pra-kemerdekaan. Namun tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani rekan saya yaitu Delvira Rahma Adinda dengan NPM 21510101028 dan Ar-Rahmanza dengan NPM 21510101021 selaku pemateri. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Ar-Rahmanza, kepadanya dipersilahkan. Materi yang pertama yaitu teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Terdapat beberapa teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Teori pertama, teori yang tergolong lebih awal karena itu disebut juga teori pertama, ialah teori Christian Snodgrass, seorang orientalis terkemuka ke asal Belanda. Teori itu dikemukakan dalam tulisannya The Islam in Netherlands Discland. Teori yang diramu berdasarkan atas sejumlah sumber seperti tulisan-tulisan pada batu nisan dan beberapa catatan perjalanan, antara lain yang dibuat oleh seorang Venezia bernama Marco Polo dalam abad ke-13 dan oleh seorang Arab bernama Ibnu Battuta dalam abad ke-14. Pada prinsipnya menyatakan bahwa proses Islamisasi Indonesia mulai berlangsung kira-kira setengah abad sebelum kota Baghdad dilakukan oleh Raja Mongol Hulagu pada tahun 1258 Masehi. Teori ini selanjutnya menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan negara yang campur tangan dalam proses tersebut. Pengislaman atas masyarakat pantai di pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lainnya semata-mata adalah usaha saudagar-saudagar Muslim pada para penetap dari negara-negara di India Muka. Dapat disimpulkan dari teori ini bahwa pertama, proses Islamisasi di Indonesia mulai berlangsung sejak awal abad ke-13 Masehi. Kedua, Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab, melainkan lewat India. Tiga, proses Islamisasi itu terjadi melalui perkawinan dan penaklukan. Selanjutnya, teori ini ternyata kemudian memperoleh dukungan dari para tiga pakar barat, terutama di kalangan sarjana Belanda dengan penambahan pembuktian dan argumentasi di sana-sini. Teori yang kedua. Teori kedua ini sebenarnya lahir sebagai reaksi terhadap teori pertama. Beberapa para ahli secara sendiri-sendiri meragukan hasil penemuan Snodgrass, terutama yang menyangkut tiga permasalahan pokok di atas. Mereka mengajukan sejumlah bukti dan argumentasi secara fragmentaris. Maka muncullah yang kita sebut dengan teori yang kedua. Berdasarkan berita-berita Cina yang berasal dari abad ke-7 Masehi, zaman dinasti Tang, dan sumber-sumber Jepang pada abad ke-8 Masehi, para ahli berpendapat bahwa seorang Muslim dari Arab telah datang ke negeri-negeri Melayu, khususnya Sumatera, pada abad ke-7 Masehi. Perkiraan bahwa Islam telah datang ke pulau-pulau Melayu pada abad ke-7 Masehi, menurut Thomas W. Arnold, diperkuat dengan pengetahuan tentang adanya perdagangan yang luas dengan dunia timur yang dilakukan oleh orang-orang Arab sejak masa permulaan sekali. Pada abad kedua sebelum Masehi, perdagangan dengan Ceylon sepenuhnya berada di tangan oleh orang-orang Arab. Wan Husain Azmi menyatakan bahwa saudagar-saudagar Arab yang mengunjungi Indonesia pada abad ke-7 Masehi, yakni orang-orang Arab dari Yaman dan Oman, adalah saudagar-saudagar Muslim. Keyakinan ini berdasarkan atas sebuah hadis yang menceritakan tentang sahabat Muaz bin Jabal yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW ke sana untuk mengajar Quran dan hukum-hukum agama Islam. Saudagar-saudagar inilah yang membawa Islam langsung ke Nusantara melalui lautan Hindia dan juga laut Cina Selatan. Rusdi Sufi memperkuat keyakinan ini berdasarkan cerita-cerita yang termuat dalam tradisi lokal, berpegang pada berita-berita dalam hikayat Raja-Raja Pasai dan sejarah Melayu. Ia sampai pada kesimpulannya bahwa Islam yang masuk ke Indonesia langsung dari Arab dilakukan oleh Syekh Ismail, seorang perutusan dari Mekah, Profesor Gabriel Ferran dan Profesor Paul Welty demikian pula. Selanjutnya yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Saat kerajaan Sriwijaya membangkitkan kekuasaannya, tokoh-tokoh teori ini adalah Crawford, Keizer-Nam, dan Khaleder Hasmi Hamka, Al-Atas, Jadaningrat, dan Mukti Ali. Bukti-bukti sejarah teori ini sangat kuat pada abad ke-7 atau 8 Masehi. Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang Muslim dalam pelayaran dagang mereka ke negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan berita Cina zaman Tang pada abad tersebut, masyarakat Muslim sudah ada di Kanpu atau Kanton dan Sumatera. Berdasarkan catatan Tiongkok, saat itu seorang utusan raja Arab bernama Tasib atau Tasik, kemungkinan Muayyad bin Abu Sufyan, ke kerajaan Holing atau Kaliangga di Jawa yang diperintah oleh Ratu Sima. Tasi ditemukan dari berita Jepang yang ditulis tahun 784 Masehi. Diceritakan pada itu terdapat kapal-kapal pose dan tasi ke Wo. Menurut Rosdi Beglio, istilah pose menunjukkan jenis bahasa Melayu, sedangkan tasi hanya menunjukkan orang-orang Arab dan Persia, bukan Muslim India. Unit Perenturi kemudian memperkuat lagi pada 670 Masehi di Baru Tapanuli ditemukan sebuah makam bertuliskan Hamim. Semua fakta tersebut tidaklah mengherankan mengingatkan bahwa pada abad ke-7 Asia Tenggara memang merupakan lalu lintas perdagangan di interaksi politik antara tiga kekuasaan besar, yaitu
yaitu Cina di bawah dinasti Tang 618 sampai 907, Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai 14 dan dinasti Umayyah 660 sampai 749. Selanjutnya yaitu teori Gujarat India. Pada sarjana dari Belanda memegang teori bahwa asal muasal Islam di Nusantara adalah benua India, Gujarat, dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Pujnavel menurut orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di India yang kemudian membawa Islam ke Nusantara. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Snok Horgrong-Jing menurut ulama-ulama Gujaratlah penyebar Islam pertama di Nusantara, baru kemudian disusul oleh orang Arab. Alasan Snok menyebut teori ini adalah yang pertama yaitu kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dan penyebaran Islam ke Indonesia. Yang kedua hubungan dagang India telah lama terjalin, dan yang ketiga yaitu inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera menunjukkan hubungan antar Sumatera dan Gujarat. Pujnavel mengungkapkan 3 argumen untuk teori ini. Pertama, alasan mazhab fikih. Menurutnya dua wilayah India, Gujarat dan Malabar adalah pertama kali menganut mazhab Syafi'iyah sebelum dibawa dan berkembang di Asia Tenggara. Kedua, alasan politik. Dengan keruntuhan kekuasaan Baghdad, banyak para sufi yang kemudian melakukan perjalanan di wilayah Asia Tenggara melalui India. Yang ketiga, alasan arkeologi berupa batu nisan yang dikemukakan memiliki kesamaan dengan batu nisan dari India. Selanjutnya yaitu teori Persia. Teori ketiga tentang kedatangan Islam di Nusantara adalah teori Persia. Membangun teori ini di Indonesia adalah Hussein Jadiningrat. Fokus pandangan teori ini tentang masuknya agama Islam ke Nusantara berbeda dengan teori India dan Arab. Sekalipun mempunyai kesamaan masalah Gujaratnya serta mazhab Syafi'inya, teori Persia ini menitik ibaratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia. Kesamaan kebudayaan ini dapat dilihat pada masyarakat Islam Indonesia antara lain. Yang pertama yaitu peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas kematian syahidnya Hussein. Peringatan berbentuk perbuatan bersyura. Di Minangkabau bulan Muharram disebut bulan Hasan Hussein. Di Sumatera Tengah sebelah barat disebut bulan Tabut dan diperingati dengan mengarak keranda Hussein untuk dilemparkan ke sungai atau ke dalam perairan lainnya. Selanjutnya yaitu teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan maksud dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'd bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwah muslim dari Cina. Jane Aberli 2004 dalam buku Islam in China menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka dan banyak pendakwah Islam turunan Cina yang punya pengaruh besar dan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna diungkapkan, Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina Jin Bun memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. B. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan daulah Islam yang belum lama berdiri. Dalam perjalanan yang memakan waktu 4 tahun, para utusan Utsman ternyata sempat singgah ke Pulau Nusantara beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 Masehi. Dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Sejak itu, para pelaut dan pedagang muslim terus berdatangan abad demi abad. Mereka membeli hasil bumi Nusantara sambil berdakwah. Lambat laun penduduk pribumi mulai memeluk Islam meskipun belum secara besar-besaran. Aceh, daerah paling barat dari Kepulauan Nusantara, adalah yang pertama sekali menerima agama Islam. Bahkan di Aceh kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri, yakni Kerajaan Pasai. Berita dari Marco Polo menyebutkan bahwa pada saat persinggahannya di Pasai tahun 692 Hijriah atau 1292 Masehi, telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam. Setiap kali para penjajah, terutama Belanda, mendudukan kerajaan Islam di Nusantara, mereka pasti menyodorkan perjanjian yang isinya melarang kerajaan tersebut berhubungan dagang dengan dunia luar kecuali melalui mereka. Maka terputuslah hubungan umat Islam Nusantara dengan umat Islam dari bangsa-bangsa lain yang telah terjalin beratus-ratus tahun. Keinginan kaum kolonialis untuk menjauhkan umat Islam Nusantara dengan akarnya juga terlihat dari kebijakan mereka yang mempersulit pembaruan antara orang Arab dengan pribumi. Semenjak awal datangnya bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 Masehi ke Indonesia, memang sudah terlihat sifat rakus mereka untuk menguasai.
Apalagi mereka mendapat kenyataan bahwa penduduk kepulauan ini telah memeluk Islam, agama seteru mereka, sehingga semangat perang salib pun selalu dibawa-bawa setiap kali mereka mendudukan suatu daerah. Dalam memerangi Islam, mereka bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan pribumi yang masih menganut Hindu atau Buddha. Meski pada akhirnya setiap perlawanan ini berhasil diumpas dengan taktik licik. Namun, sejarah telah mencatat jutaan syuhada Nusantara yang gugur pada berbagai pertempuran melawan Belanda. Sejak perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di abad 16 dan 17, seperti Malaka, Malaysia, Sutu, Filipina, Pasai, Banten, Sunda Kelapa, Makassar, Ternate, hingga perlawanan para ulama di abad 18 seperti Perang Cirebon, Perang Jawa, Perang Patri, dan Perang Aceh. Sejarah masuknya Islam di Indonesia melalui babak-babak yang penting. Babak pertama, abad 7 Masehi. Pada abad 7 Masehi, Islam sudah sampai ke Nusantara. Para dai yang datang ke Indonesia berasal dari Jazirah Arab yang sudah beradaptasi dengan bangsa India, yakni bangsa Gujarat, dan ada juga yang telah beradaptasi dengan bangsa Cina. Dari berbagai arah, yakni dari jalur sutera atau jalur perdagangan, dakwah mulai merambah di pesisir-pesisir Nusantara. Sampainya dakwah di Indonesia melalui para pelaut-pelaut atau pedagang-pedagang sambil membawa dagangannya, juga membawa akhlak Islami sekaligus memperkenalkan nilai-nilai yang Islami. Masyarakat ketika berkenalan dengan Islam terbuka pikirannya, dimuliakan sebagai manusia, dan ini yang membedakan masuknya agama lain sesudah maupun sebelum datangnya Islam. Babak kedua yaitu pada abad 13 Masehi. Di abad 13 Masehi berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di berbagai penjuru di Nusantara, yang merupakan momen kebangkitan kekuatan politik umat khususnya di daerah Jawa ketika kerajaan Majapahit berangsur-angsur turun kewibawaannya karena konflik internal. Hal ini dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga yang membina di wilayah tersebut bersama Raden Fatah yang merupakan keturunan Raja-Raja Majapahit untuk mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Bersamaan dengan itu, mulai bermunculan pula kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya, walaupun masih bersifat lokal. Babak ketiga, masa penjajahan Belanda. Pada abad 17 Masehi, tepatnya tahun 1601, datanglah kerajaan Hindia Belanda ke daerah Nusantara yang awalnya hanya berdagang tetapi akhirnya menjajah. Belanda datang ke Indonesia dengan kamar dagangnya yakni FOC. Semenjak itu, hampir seluruh wilayah Nusantara dijajah oleh Hindia Belanda kecuali Aceh. Saat itu, antar kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara belum sempat membentuk aliansi atau kerjasama. Hal ini menyebabkan proses penyebaran dakwah terpotong. Ketika penjajahan datang, mengubah pesantren-pesantren menjadi markas-markas perjuangan, santri-santri peserta didik pesantren menjadi jandullah atau pasukan Allah yang siap melawan penjajah, sedangkan ulamanya menjadi panglima perangnya. Hampir seluruh wilayah di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap penjajah adalah kaum muslimin beserta ulamanya. Potensi-potensi tumbuh dan berkembang di abad 13 menjadi kekuatan perlawanan terhadap penjajah. Ini dapat dibuktikan dengan adanya hikayat-hikayat pada masa kerajaan-kerajaan Islam yang syair-syairnya berisikan perjuangan. Ulama-ulama mengeluarkan jihad melawan kaum kafir yaitu penjajah Belanda. Belanda mengalami kekalahan atau kewalahan yang akhirnya menggunakan strategi-strategi. Babak keempat, abad 20 Masehi. Awal abad 20 Masehi, penjajah Belanda mulai melakukan politik etik dan politik balas budi yang sebenarnya adalah hanya membuat lapisan masyarakat yang dapat membantu mereka dalam pemerintahannya di Indonesia. Politik balas budi memberikan pendidikan dan pekerjaan kepada bangsa Indonesia khususnya umat Islam, tetapi sebenarnya tujuannya untuk mensosialkan ilmu-ilmu barat yang jauh dari Al-Quran dan akan dijadikan boneka-boneka penjajah. Yang mendapat pendidikan pun tidak seluruh masyarakat melainkan hanya golongan priai atau bangsawan. Karena itu yang pemimpin-pemimpin pergerakan adalah berasalkan dari golongan bangsawan. Pemerintah pendudukan Jepang memberikan fasilitas untuk kemerdekaan Indonesia dengan membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan dilanjuti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan lebih mengurut lagi menjadi Panitia 9. Panitia ini yang merumuskan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan konsensus tertinggi untuk menggambarkan adanya keragaman bangsa Indonesia yang mencari suatu rumusan untuk hidup bersama. Babak kelima, abad ke-20 dan 21. Pada babak ini, proses dakwah Islamisasi di Indonesia mempunyai ciri terjadinya globalisasi informasi dengan pengaruh-pengaruh gerakan Islam internasional secara efektif yang akan membangun kekuatan Islam lebih utuh yang meliputi segala dimensinya. Sebenarnya, kalau saja Indonesia tidak terjajah, maka proses Islamisasi di Indonesia akan berlangsung dengan damai karena bersifat kultural dan membangun kekuatan secara struktural. Hal ini karena awalnya masuknya Islam yang secara manusiawi dapat membangun martabat masyarakat yang sebagian besar kaum sudra atau kelompok struktur masyarakat rendah pada masa kerajaan, dan membangun ekonomi masyarakat. Sejarah membuktikan bahwa kota-kota perubahan atau pusat perdagangan yang merupakan kota-kota yang perekonomiannya berkembang baik adalah kota-kota muslim. Tersebarnya Islam ke Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa saluran, yaitu perdagangan, dakwah, perkawinan, pendidikan, dan tasawuf dan terikat.
Namun, pada tahun 1963 Masehi, di kota Medan dalam sebuah seminar yang membicarakan tentang masuknya Islam ke Indonesia, menghasilkan hal-hal sebagai berikut ini. Pertama kali, Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi, langsung datang dari negeri Arab. Yang kedua, daerah pertama yang dimasuki Islam adalah daerah pesisir Sumatera Utara. Setelah itu, masyarakat Islam membentuk kerajaan Islam pertama, yaitu Kerajaan Aceh. Peradai Islam yang pertama, mayoritas para pedagang. Pada saat itu, dakwah disebarkan dengan damai. C. Agama dan kekuatan politik pada masa kolonialisme. Agama Islam berkembang di Indonesia berlangsung selama berabad-abad. Pemeluk agama Islam di Indonesia yang pertama meliputi para pedagang yang segera disusul oleh orang-orang kota, baik dari lapisan atas maupun lapisan bawah. Menganut agama Islam merupakan senjata bagi mereka untuk melawan musuh dari luar dan dalam. Bahaya dari dalam adalah masuknya agresor perdagangan dan agama barat di kawasan Asia Tenggara, yaitu orang-orang Portugis yang muncul sebagai unsur kekuatan di Asia Tenggara pada permulaan abad ke-16. Persaingan dan perang-perang perebutan tahta antara penguasa yang telah menjadi Islam tidak jarang memberikan kesempatan kepada orang Portugis dan Belanda untuk mencari alasan mencampuri urusan politik Indonesia. Namun, kebanyakan perlawanan yang dijumpai Portugis dan Belanda menggumpal di sekitar agama Islam. Islam tetap melanjutkan peranannya selama berabad-abad sebagai pusat perlawanan terhadap campur tangan Barat dan kelak terhadap pemerintah kolonial Belanda. Memasuki abad ke-20, masyarakat Indonesia mulai mengalami transformasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang cepat serta pengaruh dari dunia luar. Dalam konteks perubahan atau pembaruan inilah, masyarakat Islam di Indonesia merasa perlu untuk memiliki organisasi yang dapat mengayomi umat dalam bidang agama maupun politik. Berikut ini 4 organisasi yang berkembang di Indonesia yang mengurus bidang keagamaan dan juga politik umat Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Muhammadiyah, yang kedua adalah Persis atau Persatuan Islam, yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama atau NU, dan yang keempat adalah Masyumi. Dari keempat organisasi tersebut dapat dipahami pembaruan Islam yang berkenaan dalam bidang politik, sosial, budaya yang bertujuan untuk memperbaiki Islam yang murni. Oleh karena itu, ajaran Islam bersifat universal. Tidak saja dalam dimensi sejarah, akan tetapi universal dalam dimensi sosiologis dan antropologis. Dengan demikian, Islam adalah agama bagi semua zaman dan bagi semua orang dalam berbagai posisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Sesuai dengan tujuannya bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Kesimpulan, pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah, Khalifah Utsman bin Affan mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan daulah Islam. Dalam perjalanan yang memakan waktu 4 tahun ini, para utusan Utsman ternyata sempat singgah ke Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Sejak itu, para pelaut dan pedagang muslim terus berdatangan, abad demi abad. Mereka membeli hasil bumi Nusantara sambil berdakwah. Lambat laun, penduduk pribumi mulai memeluk Islam meskipun belum secara besar-besaran. Aceh adalah daerah paling barat dari Kepulauan Nusantara yang pertama kali menerima agama Islam. Bahkan di Aceh lah kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri. Sejarah datangnya Islam ke Indonesia memiliki beberapa teori. Yang pertama, teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Teori kedua adalah teori Gujarat. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Snook Hogrange. Menurutnya, ulama-ulama Gujarat lah penyebar Islam pertama di Nusantara, baru kemudian disusul orang-orang Arab. Teori ketiga adalah teori Persia. Teori ini lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia yang dirasanya sama dengan Persia. Teori keempat adalah teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang pertama kali dari Cina. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan, Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Memasuki awal abad ke-20, masyarakat Indonesia mulai mengalami transformasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang cepat, serta pengaruh dari dunia luar. Dalam konteks perubahan atau pembaruan inilah, masyarakat Indonesia merasa perlu untuk memiliki organisasi yang dapat mengayomi umat dalam bidang agama maupun politik, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis atau Persatuan Islam, dan Masyumi. Mungkin cukup demikian yang dapat kami sampaikan. Kami harap apa yang kami sampaikan bisa teman-teman terima dengan baik dan memahami bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.